Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ad-Da'wah yang saya berdoa mudah-mudahan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah dan program-programnya. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat talabul ilmi, nikmat belajar, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang dengan duduk kita pada kesempatan malam hari ini, ridha dengan tawajuh kita di majelis ilmu pada malam hari ini, sehingga apa yang kita dapat walaupun tidak banyak tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, dan baik untuk keluarga-keluarga muslim. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan, sehingga malam hari ini saya sangat senang sekali untuk pertama kali bisa bersilaturahmi ilmu dengan saudara-saudara muslim di Sidoarjo, khususnya di Masjid Ad-Da'wah. Dan ini adalah rangkaian dari safari dakwah sejak hari Jumat kemarin, dan insyaallah ini kajian yang terakhir, karena nanti insyaallah pada Isya selesai kajian, mohon didoakan saya akan kembali ke Ponorogo. Tadi disebutkan dari Jakarta, tapi saya asli dari Ponorogo, Pak, sehingga saya senang, sehingga lebih mudah menyampaikan karena bahasa kita tidak terlalu jauh insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang menjadi suami seperti Nabi. Dan pembahasan tentang menjadi suami seperti Nabi ini buku yang sudah saya susun sebenarnya sejak tahun 2009, akan tetapi baru tertuliskan sekitar tahun 2014. Dan ketika buku menjadi suami seperti Nabi ini terbit, dan alhamdulillah respon dari masyarakat sangat baik sekali, maka saya banyak mendapatkan WA masukan dari para ayah, dari para suami. Ustaz, mbok ya sekarang dibuatkan buku tentang menjadi istri seperti istri-istri Nabi. Gitu ya. Dan saya sangat paham itu, karena para suami merasa kena makjeleb dan membutuhkan amunisi untuk mendakwahi istrinya. Tapi saya sampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan menjadi pasangan baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Ya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan hal yang mendorong saya dan memberanikan saya untuk menyusun buku menjadi suami seperti Nabi, walaupun setelah tersusunnya buku ini dan sekarang belum saya terbitkan,
saya mengumpulkan riwayat-riwayat tentang problematika rumah tangga di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Karena ternyata ada juga permasalahan rumah tangga di dalam keluarga Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW memiliki cara-cara yang sangat baik untuk menyelesaikannya. Yang memberanikan saya untuk menyusun buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang sering berseliweran saya baca di media-media sosial, ya, baik yang terjadi pada remaja-remaja kita yang belum menikah karena salah kaprahnya mereka memahami cinta, ataupun keluarga-keluarga muslim khususnya, karena yang mayoritas di Indonesia ini adalah muslim, yang kemudian tingginya angka perceraian di negeri kita Indonesia. Itu bisa bayangkan, diduga putus cinta, gadis ini nekat bunuh diri. Masalahnya sepele, Pak. Diduga frustasi putus cinta, pelajar SMA gantung diri. Dan ini data tahun berapa ini? Tidak terlalu terlihat karena memang saya buat sekitar tahun itu, Pak. Ya. Antum bisa bayangkan angka perceraian di Indonesia semakin meningkat tajam. Ini dari Dirjen Bimas Islam. Dan tiap bulan ratusan pasutri Depok ajukan cerai. Sidoarjo masih jauh dari Depok tempatnya. Mudah-mudahan tidak seperti itu di sini, Pak. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa di negeri kita sudah seperti ini. Dan antum bisa bayangkan di Indonesia ada perceraian 40 kasus setiap jamnya. Saya tidak bisa bayangkan kalau hakim pengadilan agama ini, ya, kalau ini di Indonesia disebar di semua provinsi, Pak. Ya, itu kalau semuanya berpusat di satu hakim, mungkin dia tidak akan tidur sehari semalam hanya untuk mengurusi kasus perceraian. Antum bisa lihat data, baca di bawah itu sampai tahun 2013 dan angkanya terus meningkat. Dan semakin meningkat seiring dengan majunya teknologi gadget dan seterusnya, Facebook, media sosial dan seterusnya. Ya. Dan ternyata di beberapa provinsi faktor utama perceraian itu bukan karena tidak ada tanggung jawab suami atau yang dominan, bukan karena suami tidak punya tanggung jawab atau istri tidak punya tanggung jawab. Dan ternyata faktor terbesar penyebab perceraian juga bukan masalah ekonomi. Sudah berkali-kali krisis, sudah berkali-kali dolar naik turun, tapi ternyata faktor ekonomi hanya sekitar 2%, Pak. Dan gangguan pihak ketiga hanya 6%. Tidak ada tanggung jawab dari suami atau istri hanya 27%. Dan yang paling besar 97% adalah disebabkan karena ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, ternyata yang paling besar faktor utamanya adalah karena tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan data terbaru yang saya baca di akhir tahun 2017, kita sudah ada di ujung 2018. Di tahun 2017 saya membaca sebuah berita di sebuah situs terbesar di Indonesia yang hampir mengupdate berita setiap detiknya, bahwa di Bekasi, masih jauh dari Sidoarjo, Pak, di Bekasi 70% perceraian disebabkan karena faktor gadget. 70% perceraian gara-gara gadget. Apa penyebabnya? Bukan WA sembunyi-sembunyi antara laki-laki dengan teman lamanya, bukan, Pak. Tapi gara-gara gadget, karena sang suami sibuk dengan gadget, istri juga sibuk dengan gadget. Antum bisa bayangkan itu? Ya, sehingga ini tentu hal yang terjadi di negeri kita Indonesia dan
di kita ini mayoritas, Pak. Sehingga kita ini butuh panduan, Pak. Butuh panduan dalam berumah tangga. Kita perlu faham seperti apa peran suami sebagai nahkoda di dalam rumah tangga, seperti apa peran istri sebagai pendamping di dalam rumah tangga, agar kelak bahtera rumah tangga ini berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita sebagai orang beriman, maka untuk belajar tentang bagaimana menjadi pasangan yang baik, tidak perlu membuka buku, membaca novel roman tentang Romeo dan Juliet, ataupun Laila dan Majnun, atau buku-buku yang berbicara tentang membangun hubungan yang baik suami istri. Tapi kita sebagai orang beriman tentu sudah punya teladan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sosoknya sangat menakjubkan. Di satu sisi kalau kita membaca buku, contohnya Ar-Rasul Al-Qaid, Nabi Sang Panglima Perang, yang menulis adalah Jenderal Mahmud Syed Khattab. Jadi seorang jenderal yang nulis buku tentang Nabi dengan analisa ilmu militer. Jenderal dari Kuwait, Pak. Ya. Itu maka seolah-olah Nabi ini adalah panglima perang dengan siasat yang sangat hebat. Tapi begitu kita melihat bilik-bilik kamar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata hal-hal yang sangat sederhana tapi itu membangun romantisme di dalam rumah tangga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan. Ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya riwayat-riwayat tentang romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya itu kebanyakan adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan Khadijah, karena Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan fase Mekah itu belum fase meriwayatkan hadis, sehingga tidak terlalu banyak riwayat tentang hubungan yang sangat detail teknis antara Nabi dengan Khadijah. Tapi kalimat Khadijah yang banyak menenangkan Rasulullah cukup menjadi bukti bahwa hubungan Nabi dengan Khadijah di kota Mekah sangat istimewa. Ya, dan bahkan para ulama mencatat bahwa Nabi tidak pernah membentak dengan kalimat kepada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah. Ya. Sehingga yang akan banyak kita bahas pada kajian ini adalah riwayat-riwayat interaksi Nabi dengan Aisyah, interaksi Nabi dengan Ummu Salamah, interaksi Nabi dengan Hafsah dan seterusnya. Dan itu semuanya terjadi setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan antum tahu, bapak-bapak, ibu-ibu tahu usia berapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? 53 tahun. Ya, 53 tahun. Sehingga kebanyakan interaksi yang akan kita bahas yang luar biasa romantisnya, Pak, untuk hubungan suami istri itu dilakukan oleh Nabi dalam riwayat itu di atas usia 53 tahun. Makanya nggak ada alasan, kita ini udah tua, romantis apa, nggak ada, Pak. Mama, kita ini udah tua, yang romantis biar yang muda-muda gitu. Enggak, Pak. Justru Rasulullah SAW menunjukkan bahkan sampai usia 63 beliau meninggal dunia. Bapak Ibu tahu di mana posisi Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Posisi pangkuannya sebelah mana? Ada yang tahu? Taib. Aisyah menyampaikan meninggalnya Rasulullah SAW itu ketika
kepala mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bawah dagu Aisyah dan di atas dada Aisyah. Posisinya begitu, Pak. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang mensiwaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan terakhir sebelum meninggal dunia, antum kebayang? Ketika sudah di pangkuan Rasul Aisyah, kepala Rasulullah ada di bawah dagu dan di atas dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang bersiwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan isyarat matanya kalau Rasulullah pengen bersiwak juga. Dan Aisyah paham, Pak. Maka Aisyah meminta siwak milik Abdurrahman bin Abu Bakar, Pak. Begitu diambil oleh Aisyah, ya. Kalau siwak itu memiliki dua ujung, ini digunakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, maka ujung yang sini masih utuh. Itulah yang kemudian dilembutkan oleh Aisyah, digigit oleh Aisyah. Setelah itu digunakan untuk mensiwaki Rasulullah. Lihat. Dan itu usia berapa? 63 tahun. Ya, makanya tidak ada alasan, wah yang romantis biar yang muda-muda. Karena yang muda-muda ternyata, Pak, kita tidak jarang mendapati baru 2 tahun menikah rumah tangga juga sudah kering. Gitu, Pak. Baru 5 tahun menikah, yang dulunya romantis sudah tidak romantis lagi. Pokoknya masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Gitu ya? Yang dulu banyak memuji, sekarang istrinya kepleset begitu saja. Pakai ditanya, "Dek, matanya di mana?" Itu. Jadi lihat, Pak, belajar pada Nabi, baik yang muda, baik yang tua. Semua kita perlu belajar dari Nabi dalam urusan ini, Pak. Karena ini babnya adalah bab qurrata a'yun. Bab menjadi pasangan yang menyejukkan mata. Dan bukankah kita diajari oleh Quran surat Al-Furqan ayat 74? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata. Allah menyebutkan pasangan yang menyejukkan mata sebelum keturunan yang menyejukkan mata. Karena kalau kita sudah menjadi pasangan yang menyejukkan mata, Pak. Menyejukkan mata itu artinya gimana? Al-Imam Al-Alusi menyebutkan bahwa menyejukkan mata, mata itu sejuk kalau dia kering atau dia basah, Pak. Basah. Ya, kalau dia basah. Sehingga kalau kita menatap pasangan kita hingga mata kita basah, berarti sudah menjadi penyejuk mata. Basahnya itu karena apa, Pak? Karena apa? Menangis. Ibu-ibu pernah menangis ketika melihat suaminya? Bapak-bapak pernah menangis ketika melihat istrinya? Iya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi air mata itu ada 2, Pak. Kata beliau, 1 yang rasanya hangat, 2 yang rasanya adem. Kalau yang hangat itu keluar karena gejolak emosi, kalau yang dingin adem itu keluar karena kesejukan hati. Makanya perlu kita ketahui, kalau kita melihat istri sampai nangis, itu bisa jadi karena istri menyenangkan kita, bisa jadi saking jengkelinya diri kita. Ustaz, suami saya kalau melihat saya nangis, Ustaz, gitu. Lihat dulu itu air matanya hangat atau dingin tuh. Cek dulu, gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar beberapa hal, Pak. Ini saya membagi interaksi Nabi dengan istri-istrinya. Ada saat cinta bersemi, interaksi Nabi dengan istrinya seperti apa. Saat ada masalah dengan istrinya, interaksi Nabi seperti apa, dan seterusnya akan kita bahas, Pak. Ya, jadi rumah tangga Nabi tidak hanya bicara tentang enaknya tok, Pak. Karena ternyata di rumah tangga Nabi namanya nampan jatuh kemudian pecah itu juga ada. Di rumah tangga bapak-bapak dan ibu-ibu ada? Nampan dibanting kemudian jatuh dan pecah ada? Di rumah tangga Nabi ada, Pak.
tapi Nabi punya cara yang baik untuk menyelesaikannya. Ya, baik. Romantis mulai dari kamar mandi, masjid hingga perang. Antum bisa bayangkan, mulai dari kamar mandi, masjid hingga perang. Dulu ketika saya masih di pesantren kelas 5 itu berarti 2 aliyah. Karena dulu saya di pesantren hanya SMA-nya Pak, SMP-nya saya di negeri. Begitu saya masuk pesantren kelas 2 aliyah, maka saya belajar kitab Bulughul Maram. Pembahasannya tentang thaharah. Dan ketika itu saya membaca hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki mandi besar menggunakan air bekas istrinya, dan janganlah seorang istri mandi besar menggunakan air bekas suaminya. Hendaknya keduanya memasukkan gayung bersamaan. Antum kebayang? Bayang Pak? Taib. Walaupun dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, boleh enggak kita mandi menggunakan air sisa yang digunakan oleh pasangan kita? Ada khilaf fikih, tapi saya tidak ingin membahas fikihnya, saya ingin membahas tentang makna dari hadis itu. Begitu saya masuk Libya, saya belajar kitab yang sama, Bulughul Maram, dan saya membaca hadis itu lagi. Dan sampai saya di Libya, mohon maaf Pak, ini karena terlalu sederhananya otak saya Pak. Saya memahaminya berarti kalau laki-laki tidak boleh mandi pakai bekas makruh, maksudnya pakai bekas air istrinya, dan juga sebaliknya. Berarti yang saya bayangkan nanti kalau saya bikin kamar mandi itu untuk kolamnya satu tapi tengah disekat, sehingga istri mandi di sini, saya mandi di sini, kemudian kita hitung 1, 2, 3, masukkan gayung bersama, kemudian mandi pure. Jadi yang saya bayangkan berarti kamar mandinya, tahu kolamnya Pak, panjang, tengahnya disekat, yang satu mandi di sini, yang satu mandi di sini, masukkan gayung bersamaan. Setelah bersamaan yang pertama boleh bergantian. Itu yang saya bayangkan Pak. Tapi ternyata begitu saya sudah menyusun kitab ini dan saya sudah lulus Libya itu Pak, saya baru paham ternyata maksudnya bukan itu. Wal yaktarifa jami'an, maknanya adalah mandi bersama. Dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Dan itulah Rasulullah SAW yang menyampaikan. Di masjid Rasulullah SAW pernah, ketika itu Rasulullah SAW sedang iktikaf di masjid, kemudian didatangi oleh istri beliau yang bernama Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dan Safiyah adalah istri Nabi yang Huyai bin Akhtab Yahudi, mertua Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, datanglah Safiyah menjenguk Nabi. Setelah menjenguk Nabi, Safiyah pergi berdiri, kemudian beranjak pergi. Lalu Rasulullah SAW berkata, ala rislika ya Safiyah, tunggu sebentar wahai Safiyah. Kalau Rasulullah SAW berdiri, setelah itu mengantar Safiyah pulang ke rumah, dan Rasulullah SAW kembali ke masjid. Anda bisa bayangkan, Nabi nganter istrinya pulang, kemudian balik ke masjid. Kalau kita, Dek, ini ayah ada di masjid nih, ya, Ma, ini ayah lagi di masjid, lagi ngobrol, itu ininya ketinggalan di rumah, bawain ya. Begitu sudah nganterin sampai sini, kita tengok aja, enggak Pak, makasih Ma, pergi ya pergi, begitu saja. Kita antar sampai tempat sandal aja juga enggak. Kok Nabi sampai diantar pulang hingga ke rumah Pak? Anda bisa bayangkan? Ya.
Sesederhana itu sebenarnya Pak yang dilakukan oleh Nabi, tapi itu luar biasa. Perhatian, ya, hingga ke medan perang Nabi selalu mengajak istrinya Pak. Bahkan terkadang di perjalanan Rasulullah SAW meminta semua tentara untuk ada di depan, dan Rasulullah SAW di belakang lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Usia Nabi berapa sih lomba lari? Di atas 53 tahun. Lihat Pak, lomba lari dengan istrinya. Pertama kali yang menang adalah Aisyah, nanti di perang berikutnya lomba lari lagi Pak, dan yang menang adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali yang menang adalah Aisyah. Kira-kira itu menang beneran atau enggak Pak? Karena Nabi Muhammad dan semua Nabi Allah berikan kekuatan 40 kali lipat kekuatan laki-laki Pak. Maka kalau hanya lomba lari dengan Aisyah, itu pasti kencengan Nabi Pak. Tapi antum bisa bayangkan, itu Nabi ngalah Pak. Aisyah seneng banget itu bisa ngalahin Rasulullah. Cuma hal sepele begitu itu loh Pak. Ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Ya, Rasulullah dengan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku minum air. Ya, fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan gelasnya kepada Rasulullah. Fa wadha'afahu ala mawdhi'a fiyya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan kedua bibirnya di tempat aku menempelkan kedua bibirku di gelas itu. Dan itu dilihat oleh Aisyah Pak. Coba saya minum, saya kasih Rasulullah. Rasulullah minumnya di mana? Kadang yang istri itu suka ngetes begitu itu Pak. Dan hal-hal yang kecil kayak begitu itu bagi wanita penting. Kalau bagi laki-laki apa sih dek pentingnya kayak begini ya, kita itu Pak. Kalau wanita penting perhatian banget Pak. Coba dites minum, dikasihkan Rasulullah. Rasulullah paham Pak. Makanya Rasulullah SAW minum di tempat Aisyah radhiyallahu anha minum. Ya, kalau kita makan di restoran atau di warung makan, karena porsinya banyak, dek pesen es teh satu aja. Pengen romantis kayak Rasulullah SAW. Begitu istri sudah haus duluan, diminum oleh istri Pak. Begitu diminum oleh istri kita lirik, oh yang diminum sebelah sono, no. Pegangannya di sono, ininya di sono. Kita pegang begini, seolah kita akan meminum dari tempat istri minum, ternyata kita balik begini Pak. Sederhana Pak, sederhana. Ya, tapi itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu sunnah loh. Kalau kita masuk masjid sholat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid, dan itu sunnah toh, dapat pahala? Dapat pahala. Kita ngikuti Rasulullah dengan ini pun juga dapat pahala. Sudah enak dapat pahala lagi. Bayang Mbak, Aisyah nggak cukup, itu kan cuma gelas, ya itu kan cuma gelas, tak coba lagi. Wa ata'arraqul arq, akhirnya aku menggigit daging, kata Aisyah. Fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian daging itu aku berikan kepada Rasulullah. Wah, kalau tadi gelas, sekarang daging. Kira-kira gigit dagingnya di mana? Ternyata fawadha'afahu ala mawdhi'a fiyya. Ternyata Rasulullah menaruh kedua bibirnya menggigit daging di tempat aku menggigit daging. Kayak begitu itu istri sudah senang Mbak. Jadi untuk nyenengin istri nggak perlu kita ajak jalan-jalan, walaupun jalan-jalan juga penting. Tapi hal sederhana di rumah, apalagi ini babnya meja makan Pak, di mana hari ini di kota-kota besar meja makan itu sangat urgen sekali. Kenapa? Karena kita para suami contohnya berangkat sudah pagi-pagi, istri masih sibuk di dapur nyiapin anak-anak mau sekolah. Suami sudah berangkat, pulang juga sudah malam atau sore. Momentum yang mempertemukan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ya meja makan itu.
Kalau kemudian di meja makan sudah gagal, Pak, kan gitu. Terus hidup berkeluarga ini kita mau guyub rukun, seneng-seneng enak seperti apa lagi? Penting meja makan itu, gitu ya. Dan antum bisa bayangkan, ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah apa yang nanti akan dilakukan oleh suami istri ketika mereka masuk ke dalam surga. Ketika antum membuka surat Al-Waqiah, kemudian kita membaca kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, maka Allah berfirman, bi akwabin wa abariqa, gimana? Wa ka'sin mim ma'in. Di surga itu banyak gelas. Akwab itu gelas-gelas. Wa abariqa, dan teko-teko. Wa ka'sin. Apa ka'sin, Pak? Ka'sun itu artinya adalah gelas untuk minum khamr. Apa namanya? Sloki. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Allah menyebut gelas, gelasnya banyak. Gelas gede-gede itu banyak, Pak. Ketika Allah menyebut teko, wa abariqa, bentuknya plural, jamak, banyak. Tapi ketika menyebut gelas untuk minum, gelasnya cuma wa ka'sin, cuma satu, Pak. Loh, emang di surga itu apa sulit untuk nyari gelas? Yonda, surga itu apa aja ada. Masalahnya kalau minum dengan pasangan di surga itu dengan satu gelas bergantian lebih enak daripada sendiri-sendiri. Kayak pengantin itu loh, Pak. Kalau sudah pengantinnya dijejer di depan, berapa adat Jawa dijejer di depan, kan gitu ya. Yang laki-laki ngambil aqua satu botol glegek gitu, yang perempuan juga ngambil aqua satu botol diminum, kira-kira enak apa enggak dilihat kayak gitu? Di foto, di syuting ini enggak enak, Pak. Kalau masing-masing makan dengan piring berbeda juga enggak enak. Itu mengapa piringnya satu, gelasnya satu, minumnya bergantian, makannya suap-suapan. Karena memang begitu. Nah, kalau kita itu di rumah lebih banyak gelasnya daripada tekonya. Teko paling kira punya satu, punya dua, Pak. Gelasnya banyak. Kalau di surga itu tekonya yang banyak, gelasnya yang satu, Pak. Gantian minumnya sama pasangan. Makanya ketika Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha bertamu ke rumah Asma. Siapa Asma? Anaknya Abu Bakar. Siapa Aisyah? Putrinya Abu Bakar. Adiknya Asma, beda ibu. Nabi sama Aisyah datang ke rumah Asma, maka Asma faham Rasulullah dan Aisyah tidak dikasih dua gelas, tapi cuma dikasih satu gelas. Padahal lagi bertamu gitu, Pak. Gitu ya? Baik. Sederhana aja, Pak. Yang dicontohkan Nabi, Masya Allah, kita nggak perlu mikir pun, tinggal prakteknya. Dan itu nyunah, Pak. Ya, tinggal praktek. Tapi yang belum menikah ya harus nikah dulu. Ada yang belum menikah? Baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas pangkuanmu pelantunkan ayat-ayatmu. Itu Nabi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Pak. Itu Aisyah berkata, Nabi pernah rebahan di atas pangkuanku wa ana haid, dan ketika itu aku sedang haid, dan beliau membaca ayat Al-Quran di pangkuanku. Jadi menyandarkan kepala di pangkuan Aisyah, kemudian sambil rebahan itu Rasulullah SAW membaca Al-Quran, tapi tidak dengan dipegang karena hari itu belum terkumpulkan utuh mushaf seperti yang kita miliki, tapi Rasulullah membacanya dari hafalannya. Begitu tuh, Pak. Sederhana. Nanti dimulai, Pak. Di pangkuan istri bacalah surat Al-Ikhlas.
baca paling enggak Al-Fatihah, sederhana. Apa kabarmu pagi ini? Semoga Allah memberkahimu. Ini kebiasaan Nabi, Pak. Kebiasaan Nabi tiap pagi dan tiap sore menemui istrinya, kemudian mengecup keningnya, lalu mendoakan keberkahan istrinya di pagi hari itu. Kalau sore, di sore hari itu didoain gitu, Pak. Satu-satu didoain. Supaya apa? Supaya berkah, Pak. Kalau berkah, Pak, mau kayak apapun kelihatannya nyenengin, mau jengkelin tapi tetap nyenengin. Itu kalau berkah. Nyak didoain, tiap pagi didoain istri itu supaya diberkahi oleh Allah. Ya, tiap pagi diberkahi oleh Allah. Dan apa ini berikutnya? Biar ku bantu, ini kebiasaan Nabi membersamai, ya, kebiasaan Nabi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para wanita di rumah, bantu-bantu, ya, kalau kita ngiris bawang, ya, kemudian apa biasanya motongin cabai atau apa, kalau memang lagi kosong nggak ada masalah dengan itu. Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh wanita di dalam rumah tangganya. Ini sudah Isya? Belum? Belum. Saya lanjutkan. Ya, untuk hobi dan teman-temanmu selalu menyenangkan bersamamu. Ini Rasulullah SAW, Pak. Jalan bersama dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sedang melihat orang-orang Habasyah main tombak-tombakan di Masjid Nabawi, latihan. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan agak jongkok, dan Aisyah radhiyallahu anha berdiri di belakang Nabi dan menempelkan dagunya di bahu Nabi. Fahami, Pak? Ya, ini Nabi dan Aisyah fokusnya kepada orang Habasyah yang lagi latihan main tombak. Beda lagi kalau sedekat itu kemudian, ya, laki-laki dan perempuan saling menatap, itu beda lagi, Pak. Tapi ini dekat secara fisik. Tapi dua-duanya fokusnya tidak pada masing-masing, tapi fokusnya pada apa yang mereka lihat. Orang yang lagi main tombak-tombakan. Isya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Ini Saat Cinta Bersemi. Saya akan random aja biar banyak hal yang bisa kita sampaikan. Ini ada saat cinta menuntut bukti. Jadi cinta itu tidak hanya diungkapkan tapi juga harus dibuktikan. Pertama, saya akan mengangkat kasus tentang Anjasyah yang menuntun onta, Pak. Ya, jadi Anjasyah ini adalah sahabat yang profesinya menuntun onta dan dia punya keahlian. Jadi kalau Anjasyah mengucapkan kalimat tertentu, maka onta itu akan berjalan dengan sangat cepat. Kalau Anjasyah mengucapkan kalimat yang lain, maka onta itu akan berjalan dengan pelan sehingga membuat nyaman orang yang ada di atas onta. Nah, Anjasyah suatu ketika menuntun onta, yang di atas onta itu ada Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika menuntun onta itu, Anjasyah mengucapkan kalimat-kalimat yang itu membuat onta berjalan dengan cepat. Dan Rasulullah SAW melihat bahwa istrinya yang ada di atas onta dengan jalannya onta yang seperti itu tidak nyaman. Kalau wanita di atas onta, biasanya di atas onta ada kayak gubuknya itu, Pak. Dalam bahasa Arab namanya haudaj. Di atas onta ada gubuk kecil. Nah, istri Rasulullah SAW ada di dalam situ, Pak. Di dalam haudaj namanya. Onta dituntun kenceng, jalannya kenceng, yang di dalam haudaj rasanya tidak nyaman. Maka Rasulullah berkata kepada Anjasyah, "Ya Anjasyah, rifqan bil qawarir." Wahai Anjasyah, lemah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca itu. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang disebut Nabi sebagai gelas-gelas kaca? Wanita. Ya, sebagaimana gelas kaca yang harus diperlakukan dengan lemah lembut, begitulah Nabi menyampaikan pesan kepada kita para suami untuk lemah lembut dalam menyikapi mereka. Dan bahkan
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Allah berkata kepada para suami, wahai para suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kira-kira ibu-ibu pengen diapain oleh suaminya? Satu, diapain Bu? Bapak-bapak aja kalau gitu yang suaranya dekat. Disuruh Allah untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf dengan istri kita. Kita apain Pak? Satu. Ini perintah dari Allah. Memperlakukan sebagaimana seharusnya istri itu. Seharusnya bagaimana Pak? Kasih sayang. Kasih sayang. Satu, dua, belanja. Tiga, membuat senang. Empat, tidak menyakiti hatinya. Lima, tidak kasar. Enam, perhatian. Tujuh, yuk genipin 10 aja deh. Apa 7? Mendidik. 8, menuruti. Nah, menuruti. 9, menghormati. 10, memaafkan. Masya Allah Bu, 10 cukup? Taib. Para ahli tafsir mengatakan, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maknanya adalah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya sabari kejahilan istrimu. Enak mana Bu? Dikasih uang belanja tapi salah sedikit saja dibentak, dengan dikasih uang belanja tapi kadang-kadang kalau jahil ya, kalau salah itu disabari oleh pasangan. Ya jelas milih yang kedua ya. Lihat, sabari kejahilan pasanganmu. Itu wa'ashirunahunna bil ma'ruf, itu maknanya Pak. Kita sabari kejahilan pasangan kita, apalagi wanita Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, maka ya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan yang paling bengkok adalah yang atas. Kalau kamu luruskan maka kamu akan mematahkannya, dan patahnya adalah cerainya. Kalau kamu biarkan bengkok maka dia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kebaikan kepada para wanita. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Nabi bilang, wanita istri kita dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita luruskan maka akan mematahkannya, kalau kita biarkan bengkok maka dia akan tetap bengkok. Sebenarnya Nabi nyuruh kita membiarkan bengkok atau meluruskan, Pak? Bapak, ini kalimat yang sering loh kita dengar loh dalam pernikahan loh. Nabi bilang, itu wanita khuliqa min dila', Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau engkau luruskan maka engkau akan mematahkannya, kalau engkau biarkan bengkok dia tetap bengkok. Ini sebenarnya Nabi nyuruh kita ngelurusin atau nyuruh kita biarin bengkok? Ngelurusin perlahan-lahan gitu Pak. Itu Pak, ngelurusin perlahan-lahan, bisa lurus atau enggak? Kalau lurus patah. Baik, pahami Pak. Ini sebenarnya Nabi meminta kita para suami untuk membiarkan wanita itu bengkok, karena nikmatnya wanita adalah ketika bengkok. Masuk? Gimana ini artinya? Dan makanya hadis Nabi itu butuh kita pikirin, Pak. Kita harus mikir. Kalau cuma baca sepintas itu, ini maknanya apa? Ini terus kita biarin bengkok atau kita lurusin ini ya gitu tuh. Harus kita dalami, karena Rasulullah SAW itu mengajak bicara orang-orang cerdas, Pak. Ya, pahami, Pak, pahami bahwa Rasulullah bersabda, ini makna bengkoknya itu di sini nih, Bu.
Makna bengkoknya itu bukan bengkok akhlaknya, bukan. Tapi makna bengkok itu di sini, bahwa wanita itu akalnya separuh laki-laki. Jangan salah lagi, oh berarti wanita tidak pintar, lebih pintar laki-laki. Bukan itu maksudnya. Karena nyatanya dari SD, SMP, SMA sampai kampus yang banyak juara satu juga perempuan. Pintar, maksudnya akalnya separuh laki-laki. Kalau Nabi menyebutkan karena dia haid, laki-laki sholat, dia libur. Sumpahnya dia butuh 2, laki-laki cuma butuh 1. Itu separuh maksudnya, Pak. Kenapa demikian? Kenapa separuh? Karena Allah berikan laki-laki akal, Allah berikan perempuan akal, tapi Allah berikan tambahan kepada perempuan itu perasaan. Yang perasaan itulah terkadang mendominasi akalnya. Makanya dia disebut bengkok. Istri dari maghrib sampai isya nemeni anaknya yang pertama belajar. Setelah itu sholat isya. Habis sholat isya, ya, nidurin anaknya yang baru usia 1 tahun. Setelah tidur ke belakang untuk menyiapkan makanan kita. Setelah itu kita pulang, kita makan. Setelah makan kita mandi, gosok gigi, terusnya langsung kita tidur. Jam 9 kita sudah tidur. Istri masih ke belakang nyetrika sampai jam 11. Nyetrika sampai jam 11. Begitu sudah jam 11 semua sudah disetrika, baru mau merebahkan itu amben tempat tidurnya, kreket. Dedek bayinya yang 1 tahun bangun, Pak. Ya Allah, baru mau rebahan bayinya sudah bangun. Itu kira-kira istri bangunin suaminya, tuh sudah tidur dari tadi gantian. Kamu yang nemenin dia bangun, aku tak tidur dulu. Bangunin kita atau dia ambil putranya itu, kemudian dia tidurin lagi. Mana? Nah, kalau perempuan yang menggunakan perasaannya sehingga dia tetap bengkok itu, Pak, maka dia tidak akan bangunin kita, Pak. Oh nangis, oh ini butuh air, butuh ASI, diminumin saja. Dia tidak bangunin suaminya. Enak apa enggak kalau bengkok? Enak? Enak. Kalau lurus, antum malah hitung-hitungan sama istri, bingung kan? Ya, kamu kan sudah tidur dari tadi, ini aku baru tidur 5 menit. Ya. Itu jemuran di luar lagi hujan. Kamu kan sudah tidur dari tadi. Nah, itu tuh perhitungan gitu, kita malah nggak enak, Pak, ya. Kita malah tidak enak. Maka sabari kebengkokan pasangan, sabari aja, Pak, ya. Makanya kadang saya juga bingung, ada seorang laki-laki yang bilang, "Dek, kamu itu mbok ya mikir." Gimana mau mikir, orang perasaannya kuat. Kadang istri juga begitu, "Mas, mbok ya perasaan." Ya ndak bisa. Orang laki-laki itu selalu pakai beginian terus, ya. Harus saling paham. Harus saling paham. Tayyib. Baik, usap air matanya dan katakan jangan bersedih. Ini ceritanya Nabi sedang naik onta yang jalannya kenceng. Nabi memberikan Ummu Salamah onta yang jalannya pelan. Nabi berjalan kenceng di depan, Ummu Salamah ontanya berjalan pelan sehingga tertinggal di belakang. Lalu Ummu Salamah kayak begitu itu nangis, Pak. Ya, nangis karena untanya jalannya lambat, tidak bisa menyusul Nabi. Nabi ingat Ummu Salamah, mundur ke belakang, tahu Ummu Salamah nangis, langsung diusap air matanya dan Nabi berkata jangan menangis. Sepele, Pak, sederhana. Ya, sentuhan Anda, sentuhan dan doa Anda bermakna bagi kesembuhannya. Ini kebiasaan Nabi, kalau istrinya sakit, maka Nabi sendiri yang membacakan doa-doa ataupun ayat-ayat ruqyah untuk istrinya. Makanya ketika istri kita sakit, ya, kira-kira pertama kali yang kita ingat dokter atau saya doain dulu, mana Pak kira-kira? Hah? Kalau istri lagi sakit, yang kita ingat pertama kali dokter atau saya harus doain dulu? Yang mana? Dokter.
Tidak apa-apa ke dokter, ikhtiar kok, nggak apa-apa. Tapi pahami bahwa sentuhan kita sebelum kita ajak ke dokter, kita doakan, jauh lebih dahsyat, Pak. Ya. Baik, dan ini apa ini Pak berikutnya? Ya. Ketahuilah dialah yang paling aku cintai, memang bukan satu-satunya tapi dialah yang paling istimewa, dan seterusnya. Ini Nabi memuji istrinya, Nabi memuji Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kamula minar rijali katsir, kalau ada laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran, dan Maryam putrinya Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi memuji Asiyah dan Nabi memuji Maryam, sedangkan di samping Rasulullah SAW ada Aisyah. Maka jangan lupa Pak, kalau kita sedang memuji orang lain di samping kita ada istri, jangan lupa untuk memuji istri kita juga. Ya, maka Nabi kemudian memuji Aisyah. Bagaimana Nabi memuji Aisyah? Wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa'i ka fadlis saridi ala sa'irit ta'am. Dan keistimewaan Aisyah dibanding semua wanita adalah seperti bubur daging dibanding semua makanan. Bubur daging di zaman Nabi itu ratunya makanan, Pak. Kenapa Pak? Aisyah digambarkan bubur daging? Bubur daging itu isinya dua, satu bubur, yang kedua daging. Bubur itu unsur nabati, daging unsur hewani. Di dalam Quran Allah menganalogikan pertumbuhan fisik kita, pertumbuhannya seperti hewan, Pak. Dan Allah menggambarkan pertumbuhan spiritual kita seperti tanaman. Maka Aisyah itu dipuji seperti bubur daging yang memadukan dua unsur hewani dan nabati. Artinya Aisyah itu fisiknya oke, spiritualnya oke. Begitu Pak, Rasulullah memujinya. Ya. Baik, ketika cinta terusik, aku tahu kamu tidak bersalah. Ini ketika peristiwa hadisul ifki, betapa Nabi sangat sabar ketika keluarga Nabi terjadi masalah. Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal oleh media-media munafik dan media-media Yahudi. Pembahasannya panjang, ada di dalam surat An-Nur. Ya, dan ini yang terakhir Pak, karena sudah 7:30. Saat cinta diuji dan meminta kesabaran. Yang pertama, izinkan aku diam. Ini kebiasaan Nabi. Ya, kalau sedang ada masalah dengan istrinya, maka Rasulullah SAW itu lebih memilih untuk diam, Pak. Dan tidak hanya Nabi, Pak, tapi terkadang istri-istrinya Nabi pun kalau sedang marah kepada Rasulullah pun juga mereka diam aja udah. Karena kalau ngomong udah nanti akan kemana-mana, Pak. Ya, malah akan kemana-mana, dan itu tidak baik. Kemudian yang berikutnya, aku tahu kok kamu sedang marah. Ini sebenarnya adalah kepekaan Nabi ketika melihat gejala yang berbeda pada istrinya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu ketika berbicara dengan Nabi, maka Rasulullah berkata, Aisyah, aku tahu kapan kamu sedang marah kepadaku, aku tahu kapan kamu sedang ridho kepadaku. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, dari mana engkau tahu aku sedang marah, dari mana engkau tahu aku sedang senang? Rasulullah berkata, kalau kamu sedang marah kepadaku, pasti kalau kamu ngomong bersumpah, kamu bersumpah demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau kamu sedang senang kepadaku, kalau kamu bersumpah, pasti kamu bersumpah demi Tuhannya Muhammad. Itu Pak. Kayak begitu itu, Nabi itu sudah sangat peka, Pak. Makanya terkadang istri itu nggak perlu marah sampai meluap-luap. Lah kenapa? Begitu aja suaminya sudah paham kok. Makanya terkadang istri itu marahnya meluap-luap itu apa, Pak? Saking dableknya kita. Tahu dablek itu apa bahasa sininya, Pak?
Iya, dibeginikan nggak paham, dibeginikan nggak paham, dikasih isyarat begini nggak paham-paham gitu Pak. Akhirnya marah aja sekalian kan gitu. Nabi ndak Pak, baru istrinya bilang demi Tuhannya Ibrahim, biasanya demi Tuhannya Muhammad, Nabi sudah peka, ini jangan-jangan ada masalah antara saya dengan pasangan saya. Itu Pak. Gitu ya. Dan terkadang Rasulullah SAW ketika ada masalah dengan istrinya, Nabi meminta orang lain sebagai hakim, sebagai wasit siapa yang akan menyelesaikannya. Ini sebagai penutup, Nabi pernah punya masalah dengan Aisyah. Lalu Nabi bertanya, Aisyah, siapa yang akan menjadi hakim kita? Kalau masalah harus membutuhkan orang ketiga menyelesaikan, kira-kira masalahnya besar atau kecil? Masalah besar. Kalau kecil cukup berdua diselesaikan Pak. Makanya Nabi bertanya kepada Aisyah, siapa wasit kita? Siapa hakim kita? Nabi mengusulkan, gimana kalau Umar bin Khattab? Aisyah bilang, ya tidak mau. Umar tuh walaupun engkau salah, pasti menganggap engkau benar. Nah itu Umar Pak. Pokoknya yang di depan Umar tuh, yang bermasalah dengan Nabi pasti salah Pak. Yang benar cuma Rasulullah, itu Umar Pak. Makanya Aisyah nggak mau, Umar tuh keras gitu. Nabi bertanya, gimana kalau bapakmu saja? Abu Bakar. Begitu Abu Bakar, maka Aisyah mau Pak. Abu Bakar dihadirkan. Begitu ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Aisyah. Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah, aku atau kamu yang ngomong? Aisyah bilang, kamu yang ngomong, tapi jangan tambahin, jangan kurangin. Mendengar kalimat begitu Pak, Abu Bakar, bapaknya Aisyah sekaligus mertuanya Rasulullah, itu marah Pak sama Aisyah Pak. Kok kamu nggak sopan banget sama suamimu? Padahal Rasulullah yang dibegitukan aja biasa-biasa aja Pak. Makanya Nabi itu kalau punya masalah dengan istrinya Pak, itu yang marah justru mertua-mertuanya Pak. Gitu, kamu ini istri yang gimana sih ya? Itu Umar nemuin Hafsah, Abu Bakar nemuin Aisyah, begitu itu. Makanya nanti Hafsah sama Aisyah balasnya gampang aja, loh Nabi itu saya begitukan aja diam aja loh ya. Kok kamu malah yang rame? Ya gitu Pak. Nabi saya diemin aja dia diem kok. Kenapa engkau malah yang marah-marah? Itu Hafsah, itu Aisyah itu Pak. Maka begitu melihat Aisyah mengucapkan kalimat jangan tambahin, jangan kurangin, Abu Bakar marah, ingin memukul Aisyah. Tapi kemudian Aisyah lari di belakang Rasulullah meminta perlindungan sambil mendekap Rasulullah dari belakang. Bayangkan, itu padahal Aisyah lagi marah sama Rasulullah. Nabi berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, aku mengundangmu ke sini untuk menyelesaikan masalahku, bukan untuk memukul istriku. Akhirnya Nabi keluar dari ruangan itu. Kalau Nabi keluar dari ruangan itu, yang di dalam ruangan siapa? Aisyah sama Abu Bakar. Sedangkan Aisyah sedang takut dengan Abu Bakar. Kira-kira apa yang dilakukan Aisyah Pak? Ikut keluar. Begitu keluar, Nabi cuma candain Aisyah, tadi pelukannya hangat banget sih ya, gitu Pak. Waktu takut meluk dari belakang, Aisyah tadi pelukannya hangat banget. Cuma begitu kan Pak, itu Aisyah sudah cair lagi ya. Kamu ini bisa-bisa aja Rasulullah canda gitu ya. Kemudian tertawa. Abu Bakar di dalam sendirian Pak. Abu Bakar dengarlah, tadi kayaknya ini dua orang lagi marah-marahan, sekarang kok sedang cekikian kayak begitu. Itu buka pintu, bilang Rasulullah, libatkan aku dalam perdamaian kalian setelah kalian melibatkanku dalam peperangan kalian. Nah itu Pak. Antum bisa bayangkan, itu masalah harus ada orang ketiga menyelesaikan, itu berat loh Pak, tapi selesainya hanya dengan candaan kayak begitu itu Pak. Betapa manajemen komunikasi yang luar biasa dari Nabi dengan istri-istrinya itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan oleh dari keluarga Rasulullah SAW yang itu bisa menginspirasi keluarga kita semuanya. Ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.